Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, segala nikmatnya, karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, atas keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat untuk orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Amin. Baik, pada pekan lalu atau pada sesi lalu ya, kita telah membahas atau memurojaah yang berkaitan dengan sifatul huruf. Ya. Lagi di sini kita ulangi lagi. Ya. Ya. Jadi yang paling penting dalam ilmu tajwid adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Selain dari kedua ini, maka kesalahan-kesalahan yang lainnya adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mengakibatkan bacaannya berdosa. Ya. Wal akhdhu bit tajwid haddun lazimu man lam yusahhihil Qur'an athimu, atau di riwayat lain man lam yujawwidil Qur'an athimu. Jadi pelajarilah tajwid karena hukumnya adalah sangat wajib. Dan bagi siapa yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan tajwid maka athim. Athim dari kalimat ismun. Ismun itu dzanbun, yang sama artinya dosa. Kalau athim berarti pelaku, fa'il berarti orangnya berdosa. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita salah di luar dari makhraj dan sifat, ya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah waqaf, ya. Yang paling penting adalah waqaf dan tidak. Ya. Karena kita melihat banyak dari kaum muslimin yang membaca Al-Quran waqafnya asal-asalan, ya, waqafnya asal-asalan. Ya, sehingga merusak maknanya, sehingga merusak artinya, tidak sesuai, ya, artinya bisa tidak sesuai. Maka yang seperti ini harus dipelajari juga. Nah, nanti juga akan ada babnya. Masih jauh pembahasan tentang waqaf ini, ya, bahkan di akhir-akhir kitab atau matan Jazariyah. Yang perlu dilatih dan perlu selalu dipraktekkan yaitu tentang kedua bab ini, ya, dua hal ini adalah makhraj dan sifat. Jadi kedua bab ini sangat penting dalam ilmu tajwid, maka tidak boleh disepelekan. Justru kita mempelajari tajwid itu karena dua bab ini, ya kan? Kalau kita mempelajari hukum nun sukun, hukum mad, panjang mad, terus hukum mim sukun, hukum-hukum yang lainnya, maka itu kita bisa sekali mendengarkan kajian, maka kita bisa mempraktikkan langsung. Tinggal dikira-kira kadarnya, ya. Mad tabi'i 2 harakat dikira-kira aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada yang membaca Quran dengan bacaan yang melebihi dari 2 harakat, ya, mad tabi'inya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kesalahan dari mad. Maka kesalahan seperti ini tidak sampai merubah arti, ya, dari kesalahan yang ringan, ya, maksudnya pada lanul khafi yang ringan. Berkaitan dengan pembahasan kemarin, ya, sesi yang lalu
Kita membahas tentang sifatul huruf ya, yang berlawanan. Ya, sifatul huruf yang berlawanan. Jadi kalau kita ulang sedikit, kalau hams dan jahar ini berkaitan dengan pita suara. Ya, kemarin kita sudah membahas ya. Ya. Terus kalau syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan bertemunya kedua sisi makhraj atau kedua sisi ya. Jadi sehingga ada suara yang tertahan dan ada suara yang mengalir. Kalau kedua sisi bertemu dengan rapat, maka dia maksudnya syiddah. Kenapa? Karena tertahan aliran suaranya. Paham ya? Terus tentang berkaitan tentang isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal ini berkaitan dengan tebal dan tipis ya, tebal dan tipis. Isti'la itu artinya tebal atau meningginya suara. Yang isti'la meningginya suara atau musta'lim bahasanya. Kalau lawannya adalah istifal, mustafil, asfal. Bagaimana hadis yang kita sudah pahami kan, asfal min al-ka'bain wal izri fa finnar. Jadi asfal itu bawah, yang paling bawah. Kalau saya aspal begitu. Ya aspal. Ya, sama kan kalau aspal di bawah kan. Aspal ya, aspal artinya yang paling bawah. Ya, terus ada situ tentang itbaq dan infitah. Itbaq dan infitah. Ya. Jadi sifat itbaq dan infitah ini berkaitan dengan sifat yang menyempurnakan ketebalan, ya, berkaitan dengan sifat yang menyempurnakan ketebalan. Dan itbaq ini mengambil dari huruf atau mengambil dari beberapa huruf isti'la, ya, atau bisa kita sebut ya 4 huruf saja. Ya. Jadi huruf isti'la yang masuk pada kategori itbaq ada 4 huruf ya, shad, dad, ta, dha. Ya. Jadi jangan bingung ya. Ya, ini maksud dengan itbaq itu apa? Ya. Kemarin kita sebutkan ya, tobak ya, seperti tempat makan, seperti mangkok. Ya. Seperti mangkok atau baskom ya. Yang tengah lidahnya, yang mana tengah lidahnya melengkung ya, melengkung. Jadi pembahasan yang lebih jelas lagi yaitu aliran suara itu menyempit di ujung lidah. Di ujung lidah bagian aliran suara menyempit. Ini huruf-huruf itbaqnya, huruf-huruf itbaq, sehingga menjadikan huruf itu semakin tebal. Nah, semakin tebal. Coba ucapin so, bo, po, wo. Nah, maka ketebalan huruf 4 tadi ya, itu lebih tebal daripada huruf-huruf tebal yang tidak itbaq. Contohnya adalah o, coba o, makhrajnya di mana huruf qaf? Di belakang, sehingga tidak berkaitan dengan ujung lidah. Jadi ujung lidahnya dia membuka dia. Nah, o, dia akan buka kan? O. Tapi kalau huruf 4 tadi ujung lidahnya justru merapatkan. Coba so. Nah, jadi menyempit di bagian ujung lidah, menyempit sehingga suara semakin tebal. Bo, po, wo. Nah, terus huruf yang tebal tidak sempurna. O. Nah, jadi nggak ada berkaitan dengan ujung lidah. Jadi ujung lidahnya kebuka. Nah, ini definisi aja ya. O, coba o. Terus ada ro, ho. Nah, jadi biar lebih mudah, berarti huruf-huruf tebal yang dia makhrajnya berada di belakang atau di dalam, berarti huruf tebal yang tidak sempurna, yang tidak masuk kategori itbaq ya. Hurufnya yang tidak sempurna kan qaf di pangkal lidah, ghain dan kha, gha sama kha itu di ujung tenggorokan. Adapun 4 huruf yang tebalnya sempurna, jadi makhrajnya berada di depan atau di ujung lidah. Jadi semakin menyempit di ujung lidah, semakin pula suara mengangkat ke atas. Jadi membuat suara itu tarik ke atas. Tadi kenapa? Itbaq tobat, seperti apa namanya? Baskom, ya kan? Nah, coba kita cobain so, bo, po, wo. Nah, di 4 huruf ini lebih tebal. Jangan sampai kesalahannya sering terjadi ketika kasroh. Ya, sering terjadi ketika kasroh. Ditebalkan dengan sempurna pada huruf qaf biasanya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama seperti ya.
Karena huruf qaf tidak memiliki sifat idgham, biasa aja. Ya, kalau kasrah biasa. Huruf tebal yang tiga ini atau yang huruf yang tebal yang tidak masuk kategori idgham, maka ketika kasrah dia biasa. Coba. Jangan sampai mustaqim. Beda sama so, sli, do, dhi, o, li, ya, dho, dhi. Ya, beda kalau huruf idgham seperti itu kasrahnya tebal. Tapi kalau misalnya huruf isti'la yang bukan idgham, maka tidak sempurna ketika kasrah. Coba mustaqim. Ya. Terus ada kha, akhi. Jangan di akhi salah ya, akhi. Terus huruf gha, dhilla. Seperti itu. Jangan ghail tapi dhilla. Cukup seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan huruf-huruf isti'la yang idgham. Terus pada pembahasan selanjutnya di sini ada sifat huruf yang kedua, ya. Sifat huruf yang kedua. Atau sifatul huruf yang sendiri atau tidak memiliki lawan, atau bisa kita katakan sifatul huruf yang khusus, ya. Yang mana tidak semua huruf ini ada di sifat ini, ya, jadi khusus. Yang pertama adalah sofir di situ, ya. Sofiruha sodun wa zayun. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Ada berapa hurufnya? Sofir ada berapa hurufnya? Dibuka di situ ada, ya. Di situ ada sofir di buku itu. Ada berapa? 3 hurufnya. Maksud apa saja? Sod, sin dan zay. Perhatikan di sini, ini maknanya. Huwa hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi majran an dayyiq. Wa hurufuhu thalathah. Hiya sa, sin wa zay. Hiddah fi sautin. Perhatikan. Kalau secara bahasa sofir itu bagaimana anak katakan pada awal-awal ini kicauan burung, seperti suara kicauan burung. Sofir itu suara kicauan burung. Maksudnya apa? Diperjelas lagi secara istilah di sini. Huwa hiddatun fi sauti al-harfi. Maksudnya seperti suara burung adalah tajamnya suara pada pendengaran, ya. Tajamnya suara saat mengucapkan huruf-hurufnya, ya. Hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin, ya. Disebabkan karena mengalirnya suara tersebut dari aliran rongga yang sempit, ya. Jadi tajamnya suara saat mengucapkan huruf-huruf sofir disebabkan karena mengalirnya suara dari aliran yang sempit. Perhatikan. Jadi tajamnya suara di saat mengucapkan huruf-huruf sofir disebabkan mengalirnya suara dari aliran yang sempit. Coba diucapkan so, sa, za. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf sod, zai dan sa ini pasti kenapa sempit? Karena merapatkan gigi, ya, sehingga suaranya menjadi tajam. Ya. Jadi bukan seperti kicauan burung asli, tapi hanya penamaan saja. Ya. Maksudnya adalah suara kicauan burung itu identik tajam, ya, identik tajam. Coba, kalau misalnya kita sholat sir, sholat duhur wal asr atau sholat sunnah nafilah yang lainnya, itu atau sholat sir yang lainnya, ya, itu yang paling jelas adalah huruf-huruf ini. Yang paling jelas adalah huruf-huruf sofir. Huruf sod, sai dan za juga. Ya. Jadi 3 huruf ini ketika kita sir bisa dites, ya, untuk merasakan ketika sholat sir, ya. Itu 3 huruf ini yang paling
jelas, yang paling tajam, walaupun suaranya ya, pelan tapi paling terdengar dengan jelas. Coba as 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 as. Nah, coba as. Nah, jadi dirapatkan. Jadi keluar suaranya dari mana? Mengalirnya dari mana? Dari rongga-rongga gigi, dari aliran yang sempit. Kalau rapat kadang tapi kan ada celah-celah gigi, nggak mungkin rapat banget kan. Kalau rapat banget berarti gigi apa itu? Nah, as, coba as, az, az, az. Nah, coba as, beda kan ya? As, sod, as, sin, azza. Ya as, sod dulu, as. Nah, ini perhatikan ya. Kenapa seperti ini? Karena tebal. Ya. As. Maka jangan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ihdinas ya. Ihdinas si. Nah, as. Coba sekarang as. Za gimana? Nah, sama semua itu. Az. Beda kan? As, az, az. Nah, kalau huruf Z ini lebih menggetarkan bagian di gigi ya, bagian depan gigi. Az. Kenapa? Karena berkaitan dengan kita suaranya bergetar dulu. Ya. As. Ya, terus. Nah. Lagi as. Dialirkan dengan sempurna aja ya. Baca Quran juga ketika kita baca Quran dialirkan aja. Sifat huruf yang sudah kita pelajari dialirkan ya. Jadi jangan ragu-ragu. Wah, kepanjangan kan? Jangan. Justru huruf-huruf yang mengalir sempurna itu justru dipanjangkan enggak apa-apa buat belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. As lagi Mas. As. Diperjelas lagi. As. Sekarang sin terus az. Itu kan ya. Jadi suara jangan lebih besar huruf sinnya ya. Az salah ya. Az. Huruf Z bukan seperti ini. Az salah. Tapi gimana? Az. Jadi ada suara getarannya. Az. Nah, seperti itu. As. Nah, terus jangan ngomong az salah. Az. Nah, terus. As. Terus. Terus. As. As. Az. Lebih dijelaskan lagi. Ini huruf Z-nya sudah habis ketika mengalirnya. Itu mengalirnya huruf sin. Ya, ibaratnya dicampur dengan huruf sin. Ya. Az. Jadi dibiarkan bunyi huruf Z itu tetap ada. Az. Nah, satu az. Nah, akhirnya sin tuh. Az. Nah, nanti kan semua di sini ya. Jadi huruf shad ini kebanyakan dari kita menebalkannya dengan cara atau huruf-huruf tebal yang lainnya ya. Ketika menebalkan dengan cara monyong ini salah ya. Dengan cara memajukan kedua bibir ya. Salah ya. Diperhatikan nih. Bukan seperti ini. Nah, bukan seperti ini kaidahnya. Salah. Ihdinas sui lagi. Ihdinas sui ya. Sangat jadi monyongkan biar suaranya mirip-mirip ya. Padahal tidak ada kaidahnya, bukan seperti itu kaidah yang tepat ya. Ya, kan ya, enggak ada monyong, hanya pergerakan bibir tapi bukan monyong. Ihdinas as bukan ihdinas. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang dibolehkan monyong atau yang diharuskan monyong hanya ada dua saja, dhamma atau wawu. Atau sama aja, dhamma sama wawu sama aja. Seperti itu ya, tusafir.
Jadi tajamnya suara di saat mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, lebih tepatnya seperti kicauan burung, maksudnya tajam suaranya. Ya, ketika kita sholat sir, sholat yang bacaannya pelan, maka huruf-huruf itu atau huruf-huruf safir ini lebih jelas, ya, lebih jelas. Terus sifat yang kedua di sini ada qalqalah, qalqalah, ya, qalqalah. Ditaqulul Arab, ya, mengenai tentang qalqalah ini, orang-orang Arab berkata, ya, orang-orang Arab berkata, taqalqalatil kidru 'alan nari. Taqalqalatil kidru 'alan nari. Ya, perhatikan sini. Kalau kita tidak membaca kaidah, ya, atau membaca kitab ini hanya sekedar tahu aja kalau itu mantul, ya. Ya, dijelaskan di sini orang-orang Arab berkata, taqulul Arab taqalqalatil kidru 'alan nari. Jadi kidru itu tungku tahu tungku, panci, ya, panci. Jadi yang dimaksud taqalqalatil kidru 'alan nari adalah an-nar ay ihtazzat wa tarabat. Maksudnya adalah ketika kita misalnya masak air ya di kompor, misalnya ada kompor panci, terus air itu mendidih sampai sangat-sangat mendidih. Apa yang terjadi pada tungku atau pada panci tersebut? Gosong. Pasti, atau mungkin di zaman sekarang juga ada yang sampai bergetar, ya. Jadi saking matangnya, sampai matanya mungkin seperti itu. Jadi menjadikan air itu mumpluk, ya. Jadi sehingga bisa menggetarkan panci tersebut. Nah, ini orang-orang Arab dalam hal ini mengatakan seperti itu. Jadi taqalqalatil kidru 'ala nari. Jadi bahasa Jawanya humub, ya. Humub. Jadi air itu sangat benar-benar humub sehingga panci itu bergetar, bergerak, bergoyang, ya. Taqalqalah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bergetar atau bergoyangnya tungku di atas api. Maksudnya gitu artinya, bergetarnya tungku atau bergoyang-goyangnya tungku di atas api. Maksudnya adalah seorang yang sedang memasak air sampai sangat-sangat panas sekali, nggak diangkat-angkat sehingga menyebabkan umpluk, ya kan? Sehingga menyebabkan bergetar pada pancinya. Atau mungkin pancinya di sini tipis sekali. Atau mungkin dulu nih, mana nggak tahu nih zaman dulu gimana. Kalau sekarang lapisnya sudah tebal, jadi nggak bergetar, ya. Kompornya udah rata kan sekarang kan. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap bergetar. Nah, ini zaman sekarang juga ada yang bunyi gitu kalau matang, ya. Ya, itu seperti itu qalqalah, ya. Qalqalah yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau misalnya secara bahasa kita sering tahu, ya, sudah tahu kalau qalqalah itu adalah apa? Mantulnya suara. Ini wawasan, ya. Ini adalah ilmu wawasan, ya. Semua tahu walaupun kita belajar tajwid, tapi enggak semua orang tahu tentang seperti ini. Ini wawasan juga, taqulul Arab. Jadi dimasukkan dalam kitabnya juga, dalam kitab Jazariyah, ya. Kitab Matan Jazariyah. Jadi pembahasannya dijelaskan seperti ini dalam kitabnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, dari Suwaid. Jadi secara istilah, ya, ini secara istilah mengeluarkan huruf-huruf qalqalah pada kondisi sukun dengan menjauhkan kedua sisi makhraj. Jadi qalqalah itu pasti menjauhkan kedua sisi makhraj. Jadi huruf-huruf qalqalah itu pasti menjauhkan kedua sisinya, ya. Kebanyakan atau semua dari huruf-huruf qalqalah, ya, dari huruf-huruf syiddah, ya. Huruf syiddah ada berapa? 8, ya. Ajidu, qatin, bakata. Huruf-huruf qalqalah ada berapa? 5. Jadi dari 8 itu diambil 5 saja, ya. Jim, dal, ba, atau di Indonesia baju di po. Jangan baju di toko, tapi baju di po, ya. Baju di po. Ini cara ucapnya seperti ini. Atau secara Arabnya atau di matannya khutbu
jadin, ya, disingkat menjadi qutbu jadin. Jadi qalqalah itu pasti hanya ada pada sukun saja, ya, hanya ada pada sukun saja. Jadi nggak ada yang nggak sukun. Ya, kecuali kalau misalnya dia berada di akhir kalimat. Ya. Jadi semua huruf yang berada di akhir kalimat pasti dia sukun, menjadi sukun walaupun dia bertasydid. Contoh misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Cuma dia qalqalahnya lebih jelas karena ibaratnya double huruf, ya, double huruf. Wa tabb ditahan dulu. Kalau tasydid dan di akhir kalimat loh ya. Kalau tasydid dan di akhir kalimat. Wa tabb. Kalau di akhir tanpa tasydid ya biasa aja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Jangan samain. Wa tabb kasab salah ya. Sayasla naran dzata lahab. Dzata lahab. Jadi perhatikan ya. Jadi qalqalah itu menjauhkan kedua sisi makhraj. Nah, coba AB. AB. Ya kan bibirnya setelah ditempelkan lafaz beri dijauhkan. AB. Jim coba AJ. AJ. Da. Adi. Adi. O, aku. O, aku. Aku. Seperti itu. Jadi jangan ditempelkan lama-lama. Jangan ditempelkan lama-lama nanti qalqalahnya salah seperti itu. Kecuali kalau dia tasydid dan di akhir kalimat wa tabb. Nah, kalau di akhir kalimat surat Al-Lahab jangan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Salah seperti ini makanya. Harus ditahan dulu baru dikolok-kolahkan, dipantulkan. Kenapa? Karena di tasydid artinya adalah double huruf. Ya. Tasydid itu sama dengan dua huruf yang menjadi satu. Watab, ya, seperti itu. Jelas ini ya, qalqalah ya. Lin, sifat yang ketiga adalah lin. Ya, lin. Ini adalah sifat yang mana ya sukun atau wawu sukun, ya, berarti kan ya sukun atau wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ini mudah nih ya. Lin maknanya lembut, lunak, lembut. Jadi ketika kita membaca atau mendapati wawu sukun atau ya sukun yang sebelumnya fathah, maka dibaca dengan lembut, dengan halus. Ya. Maliki yaumiddin, jangan maliki salah ya. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah. Harus lembut. Lin namanya lin, ya. Lin. Ya. Li'ilafi Quraisy jadi ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf salah was-shayf lembut shayf coba maliki yaumiddin ayo maliki yaumiddin. Kalau wawu dia berarti dimonjongi dan sempurna. Ya kalau ya sukun berarti dikasrahkan dengan diturunkan dengan sempurna juga. Di sini maliki yaumid berarti wawu ya. Linnya wawu berarti dimonyongkan. Maliki yaumiddin. Ya. Karena sering terjadi seperti itu. Jadi kurang sempurnanya karena kurang menyempurnakan cara bacanya ya. Jadi mulutnya kurang disempurnakan sehingga bacaannya enggak jelas. Maliki yaumiddin din. A'udzu billahi minasy syaithanir enggak jelas seperti ini kan? Harusnya gimana? A'udzu. Ya, semakin jelas. Kasrah semakin turun semakin jelas.
billahi minasyaitonir rajim. Jim. Perlu energi. Jadi membaca Quran dengan tajwid itu pasti perlu energi. Karena pasti juga cepat habis juga kalau membaca Quran dengan tajwid. Ya, seperti itu ya. Tadi lin maknanya lunak, jadi cara bacanya adalah lembut ya. Jadi diayunkan dengan lembut. Yau wa yauma coba. Yauma. Nah, ya. Asy-syaithanir rajim. Coba. Nah, hakikatnya. Jadi lin seperti ini ya. Jadi wawu sukun atau ya sukun yang sebelumnya fathah. Ini sifatnya mudah-mudah sebenarnya. Kitanya aja harus melatih. Yang keempat ada sifat inhiraf. Inhiraf. Al-hiraf maknanya adalah menyimpang, menyimpang atau membelok. Nah, menyimpangnya suara atau membeloknya suara. Ya. Setelah sini huwa mailu sautil harfi li'adami kamal jarayanihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu wa harfahu lam marra. Jadi huruf inhiraf ini apa? Ada dua ya. Lam dan ra. Jadi maksudnya menyimpang itu gimana? Aliran suara yang menyimpang ya. Disebabkan menyempitnya pada bagian makhraj, sisi makhraj. Nah, coba la. Ini juga sebetulnya berkaitan dengan sifat bainiyah yang kita pelajari kemarin, sifat bain atau tawassut ya, di antara syiddah dan rafa ada sifat tawassut atau bainiyah. Jadi lam ini sifatnya atau makhraj itu rapat di ujung lidahnya. Coba al sehingga suaranya membelok. Nah, suaranya menyimpang kemana? Coba siapa yang tahu aliran suara huruf lam di mana? Kemarin sudah kita jelaskan. Hah? Suara aliran huruf lam di mana? Yang kita sudah jelaskan kan? Hah? Kedua sisi kanan dan kiri. Jadi ini namanya menyimpang. Jadi suaranya harusnya kan huruf lam kan makhrajnya di mana? Di ujung lidah kan? Coba sehingga yang terbuka adalah di samping kanan dan kiri. Jadi suaranya menyimpang ke kanan dan kiri. Seperti itu menjadikan huruf lam ini memiliki sifat setengah mengalir. Ada kaitannya dengan sifat baiknya juga. Adapun huruf ra, perhatikan huruf ra. Sama juga huruf ra ya. Menyimpang juga suaranya. Dan ini berkaitan dengan sifat yang selanjutnya ada takrir. Antum melihat takrir di situ, ya artinya bergetar atau mengulang-ulang. Ya, takrir adalah bergetar atau mengulang-ulang. Sifat takrir ini sifat yang dimiliki khusus huruf ra saja. Ya. Jadi inhirafnya pada huruf ra itu, jadi karena huruf ra itu sama-sama dari ujung lidah makhrajnya kan? Kita tampilkan langit-langit atas juga bertemunya. Nah, coba ra. Namun sifat ra ini memiliki sifat takrir, bergetar sehingga tidak benar-benar rapat menempel. Kalau lam tadi kan benar-benar rapat menempel. Kalau ra dia tidak benar-benar rapat menempel. Jadi ketika bergetar seperti ini, ya. Atau misalnya ada buku, ada angin kencang misalnya, ya. Mungkin ada sebagian buku yang bergetar dan masuk angin tersebut, ya kan? Seperti itu. Kalau huruf lam tadi kan ibaratnya bukunya benar-benar nempel atau mungkin seperti ini, ditambah seperti ini, jadi nggak akan bergerak, benar-benar rapat, ya kan? Benar-benar rapat sehingga yang keluar dari mana? Kanan dan kiri. Kalau huruf ra dia bergetar pada ujung lidahnya, menyebabkan suara mengalir di situ juga, ya. Coba Allah. Ya. Ini juga berkaitan dengan sifat takrir, sifat yang ke 5 ya, takrir. Takrir itu maknanya bergetar. Ya. Jadi sifat takrir ini sifat yang kita pelajari namun tidak kita praktekkan. Paham ya? Jadi salah satu sifat yang kita pelajari namun tidak kita praktekkan. Maksudnya gimana? Huruf ra kan sifatnya memang bergetar. Tapi ketika kita baca Quran, getarannya
sembunyikan. Jadi salah satu sifat yang kita pelajari, namun justru kita kita tinggalkan getaran tersebut. Ya. Coba ro, arlo, arlo. Nah, jadi jangan kalau huruf huruf ro aslinya kan seperti ini. Arro, arro-nya aslinya seperti ini. Arro, arro. Namun adanya sifat takdir ini menjadikan getarannya menjadi diringankan atau disembunyikan. Ya. Allah, Allah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam matan, ya, dalam dalilnya, wa akhfid takdiran idza tusyaddaru. Ketika huruf ra itu dalam keadaan tasydid, kebanyakan tasydid ya. Jadi diringankan atau disembunyikan sifat getarannya. Wa akhfid takriran idza tusyaddadu. Atau ketika dia tasydid. Begitu pula ketika sukun, ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Nah, salah ya. Allahu akbar. Bar. Nah, seperti itu. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Allah. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Dikit ya. Ini huruf ra seperti itu. Takdir bergetar atau sifat getarannya pada huruf ra diringankan atau disembunyikan. Ada? Fadhal. Mazim. Nah, praktek. Ya.
B B ba 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 B B B bu 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 ban 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 pin 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 pun 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 abe Abi. abe Kalau sebetulnya. Abi. abe Abi. abe aba abbe abiyun a Abiun. abiyu Abiun. abe Alif lainnya. Alif lainnya itu bengkok, alif yang bengkok. abiyu Abiun. abaun Abiun baca. Abiun. abaun abaun abban Abban. abban ba bi bu babun abibun abuu ba bi bu babe Babi. babe Saya biasa tidak diberikan hamzah di akhir. hamzah babe babe Babi. Salah. Babi. babe 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 Wama kasabe. Kasabe. sama kasabe Babi. ba bi bu babe Da. Jangan juga. Da. ba Da. ba Seperti itu. bi bu babe Babi. babe babe yang lain Ya. ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم با 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 بي 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 بو 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 بن 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 bun bun ab Jangan lama-lama. Jangan langsung dipantukan. Langsung di apa namanya? Dipisahkan. Langsung dijauhkan terus. Abi. ab Abi. ab Nah, seperti itu. ab 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 Abba ada panjang. abba abu Nah, abiun, abiun. abun Nah, jangan dikasih abun. Abiun, abun abiun, abun abiun. abun abaun abban ba bi bu babun abibun abuu ba bi bu bab Babi. bab Nah, seperti itu. Babi. bab Nah, seperti itu. Babi. Babi. Sudah.
Kan itu ya. Itu juga. Hand, hand, hand. Sin, sin, sin. Hun, hun, hun. Ada. Apa? Abba, Abba. abba, Jangan akhirnya jangan tak. Abba. abba, Nah, abba. Ab, abun, Abeun. abun. Abaun, abba, Abban. ab, Apa? abban. Di, di, atun, 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 a, di, bu, babe, Babe. babe. Memang masalah Hidung. Emang rotnya kan? Ya. hidung nggak bisa lagi. Hidungnya ambil baru gimana nih? Nanti bisa nih. Berjalannya kan bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم با 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 بي 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 بو بو بن 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 إن 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 كن 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 أب 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 أبun Abeun. أبun أبun Abaun. أبun أبا با Ba. با بي بو babun abibun abu'u ba bi bu bab Apa ya? A'udzu. Sampai sekarang nanti apa bagaimana urutkan satu a'udzu maksudnya lebih santai ya biar semua urutnya lebih jelas. A'udzu billahi kalau bacaan Korea gitu udah jago itu gitu. A'udzu billahi itu udah jago nih. Harus lebih apa namanya kita lagi belajar lebih berterusan Qurbihu Qurb A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Mau dipanggil aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
Kalau gimana itu tadi dipelajari. Kalau merapatkan dan menjauhkan. Adi, jangan ade, jangan tahan apa. Adi, 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 adi. Ada. Jadi kita akan itu. Jadi sambil itu. Adi, adi. Jadi seperti mulut bilang be. Adi, 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 adi. Nah gitu, adi, adi. Nah, terus. Abah, ada, abah. Maksudnya kan? Abiun. Nah, abaun. 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 Abban. Ba. Bi. Su. Babun. Abiun. Abibun. Abibun. Nah. Abibun. 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 Abu'u. Ba. Bi. Bu. Bab. Bab itu Pak. Kalau Qurannya mana? Bab. Nah, gimana kalau Quran tadi gimana? Bab. Dari. Bab. Jadi seperti kita ngucapin bu. Dari. Bab. Dari. Bab. Dari. Bab. Bahasa kasih bu. Dari. Nabi. Dari. Nabi. Nabi. Nabi itu. Dari. Nabi. Babe, be, seperti bukan e, jadi gabe, babe, babe, seperti itu ya, kalau ini apa lagi? Syai, ini nama syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, 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 i, 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 kun, kun, ban, 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 in, 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 kun, 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 ada, 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 abun, abun, abban, ba, i, bu, babun, abi, abibun, abu, ba, bi, bu, babun, babe, babe. Serius aja tuh harus serius. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باء 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 بي بي بو 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 بل 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 أبي أبا أب أدعو 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 ضمتين أدعو 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 آباء 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 أبان أبان gitu dong أبان باء باب أبيب أبوء باء 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 باب apa namanya? Belum
Mana tadi? Ya, nama jelas ya? Ah, ini gitu aja lah. Syaitan, syaitan. Ulang lagi. Ba, 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 ba. Nah, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Yin, yin, yin. Bun, bun, bun. Ad, ad. Apa itu? Apa? Ada, ada. Ada, 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 ada. Abda ya, abda, abda. Bay, bay. Apa ini? A, AB, ABun, ABun, AB. Coba, ABun, ABun. Terus, ABun. Abaun, 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 aban. Di apa tuh? Kalau terus tasydid akan dimasukkan semua huruf yang ada tasydidnya, maka langsung dimasukkan huruf tasydidnya. Abban, 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 da, 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 di, bu, babu, babu, babibun. Adibun, adibun, abuun, 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 ba, di, di, bu, bab, bab, bab. Baca, jangan terus membuat. Coba lagi. Ayo, saya. Terus mana ya? Sehat tuh. Alhamdulillah sehat. Masyaallah. Apa? Dah. Ba. Di, di, di. Di, di, di. Ba. Bin, bin, bin. Bun, 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 bun. Apa? Apa? Ada. Apa? Abba, langsung masuk. Abba, abba. Ai, ai. Ba nih pasti ba. Terus semuanya. Abeun, abe, abeun, abeun. Gitu. Abaun, abba, ba, ni, babun, abibun, abuun, abuu, abuu, babiu, babe, babe. Udah. Jadi
kita belajar seperti Iqra, yang bahkan memang Iqra yang kita pelajari. Jadi dimulai dari praktek seperti itu memang apa namanya tumbuh tajwid yang sempurna. Dimulai dari baca per huruf juga ko misalnya ba dipraktekin terus. Kalau misalnya kita masih ngerasa belum sempurna atau belum tepat, maka kita sendiri yang tahu. Jadi datangnya hari Senin seperti ini itu adalah untuk mentasih, ya kan? Jadi nggak otodidak, jadi tetap ada gurunya. Dan ketika dulu di Pekalongan di Syekh Abdul Karim Qasul itu, Anda ingat nih, antum tadi bawa apa tadi? Tuding apa tadi? Piting ya. Bawa piting itu di Syekh Abdul Karim Qasul dulu kami belajar, masing-masing santri disuruh punya, setiap mau setoran atau setiap mau talakti gitu bawa pulpen atau apa bebas. Jadi masing-masing nanti dia main sama disogokin ke sini. Iya benar. Jadi cara pelajari seperti itu. Huruf nggak paham, sogok lebih paham kan? Lebih kerasa kan? Kalau daripada teori gini, mas, dot dari mana? Udah menurut ini. Tapi kalau langsung disogokin kan nempel langsung, huruf belum di sini, langsung nempel kan? Langsung lebih jelas. Nah, seperti itu. Jadi ada itu seperti itu kami belajarnya. Gimana itu? Disogok ya. Jadi masing-masing punya pulpen sendiri ya. Ya nggak mungkin pakai pulpen temannya kan. Seperti itu disogok ya. Tujuannya biar maharnya langsung paham ya. Jadi ingat antum dari Rasulullah. Sogok aja sekalian. Biar lebih jelas ya kan. Huruf dot dari mana? Tapi dari sini pojok nih ya. Nampilnya di mana? Di sisi sini. Ya, nggak mungkin pakai tangan kan? Jorok. Kalau pakai pulpennya antum sendiri kan nggak apa-apa kan? Antum sendiri nggak jijik. Nah, seperti itu. Jadi belajarnya seperti itu. Ya. Itu juga dulu belajarnya menggunakan menghafalnya menggunakan lauhah. Itu sebelum menghafal itu kita nulis dulu. Jadi ada papan, pakainya tanah liat, nggak sembarangan tanah liat juga. Beli Ustaz Rijal terus beli bahkan di online ya. Terus pakai tintanya pakai tinta bulu domba. Jadi Syekh Abdul Karim Qasul dulu zaman kami sering membakar bulu domba kemudian digodok. Ya, pertama dibakar dulu biar hitam, kemudian digodok sedikit air. Baunya nyengat banget. Bau godoknya di asrama lagi itu. Baunya sangat menyengat. Tapi emang tintanya emang ya, pakai bambu ya, pakai bambu. Jadi pensilnya bagi sendiri, dimasukin benar-benar pakai metode Jazair Afrika. Benar pakai metode Afrika. Tapi kalau sekarang aja udah nggak lagi. Itu alhamdulillah masih awal dan terakhir pakai metode tersebut. Kemudian Covid saya pergi ke Bogor. Sekarang di Pekalongan. Nah, ala kulli hal mungkin hadam ini semoga bermanfaat. Antum sering dengarkan bacaan Syekh Husari ya. Jadi zaman ini memang semua guru, bahkan termasuk guru kami ya, semuanya ya, bahkan panutan dari bacaan atau dari murtal itu adalah murtalnya Syekh Husari. Jadi banyak ritmenya. Syekh Husari itu banyak murtalnya. Ada yang namanya mushaf muallim, ada yang murtal mujawwad, ada yang murtal biasa. Kalau murtal biasanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tapi kalau mushaf muallim lebih pelan banget. Tujuannya apa? Untuk dipelajari, ya, agar diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf muallim namanya. Dulu kami juga belajar seperti itu, ya. Jadi kalau mau tajwidnya bagus ya dengarnya seperti itu, ya. Itu untuk membantu kita dalam memfastikan lisan kita dalam
huruf-huruf Arabiyah atau hijaiyah. Nah, akademi ini semoga bermanfaat dan selalu semangat, ya, selalu semangat. Jangan pernah bosan. Itu salama yang tahu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, kata Rasulullah SAW. Semangatlah apa yang bermanfaat bagimu. Jika bagimu atau bagi kita bermanfaat, maka semangat. Ini kata Rasulullah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan bermalas-malas dan putus asa. Kalau kita menghadapi kesulitan, jangan susah nih, belajarnya gini-gini aja nih. Tajwid seperti ini, ya, belajar tajwid itu seperti ini. Jadi hanya belajar mengucap atau mempraktekkan huruf demi huruf. Jadi bagi siapa yang nggak kuat atau nggak sabar, nggak bisa. Belajar tajwid itu seperti mengalirnya air. Jadi harus sabar. Jadi harus mengalir terus, jangan pernah putus. Kalau air itu ditutup, maka nggak bisa, nggak akan bisa lancar. Gitu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.